Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansori, nomor induk mahasiswa 0487422282. Berikut saya akan mengerjakan tugas 1 dari pengantar sains dan data, yaitu perintahnya berdasarkan data medis terlampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, yaitu berupa Y, usia dalam tahun, age, low density lipoprotein LDL, high density HDL, total kolesterol HDL, triglyceride LTG, dan blood sugar GLO. Lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel blood sugar GLU dengan cara hitung ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, mode, hitunglah ukuran penyampaian data, range, variance, dan standar deviasi, tentukan bentuk distribusi data, simetris, skewness, dan kurtosis, serta buatlah visualisasi data univariat menggunakan plot dan berikan penjelasan tentang plot tersebut. Baik, saya akan mengerjakan, kali ini saya mengerjakan menggunakan RStudio, di mana ini sudah saya coba tadi awalnya. Ini kita dulu nginstal dulu package-nya, yaitu install package untuk readXL, Moment, dan ggplot. readXL ini untuk membaca data Excel. Untuk Moment ini untuk menghitung skewness dan kurtosis, ggplot untuk visualisasi data. Baik, kita coba dulu. Kita install dulu. Selanjutnya kita akan memanggil library-nya. Kita panggil semuanya. Nah, lanjut. Nah, ini kita akan memanggil datanya dulu, ya Excel-nya dulu kita tadi yang sudah kita download di sini, yang ini. Jadi kita udah saya download tadi. Kita run. Nah, seperti ini. Jadi datanya adalah seperti ini. Ini adalah datanya. Nah, ini kan ada kosong ini. Jadi sedangkan perintahnya itu hanya mengambil GLU-nya saja. Jadi akan mengambil bagian GLU sesuai dengan perintah ini. Melakukan analisis statistik deskripsi untuk variabel blood sugar. Jadi kita akan memfilternya dengan cara ini, kita ambil bagian GLU-nya saja ini. Nah, jadi seperti ini datanya. Jadi bagian GLU-nya hanya GLU-nya saja ini yang kita ambil. Jadi ada ada 100 nomor. Kalau di sini berarti 100. Nah, sini ini datanya sampai 100. Seperti itu datanya sampai 100. Selanjutnya kita akan menghitung ukuran pemusatan data. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi min GLU kita adalah min itu untuk rata-rata, median tengah, mode GLU adalah untuk sebentar, adalah untuk mode. Nah, seperti itu. Kita coba. Sekarang menghitung pemusatan yaitu min, yaitu nilai tengah. Nilai tengah dari 100 data di bagian kolom GLU ini adalah 92,5. Sedangkan untuk medianya adalah 91,5. Untuk mode, nah, modenya adalah 91. Jadi mode itu mode itu adalah untuk melihat nilai yang paling sering muncul. Kalau dilihat dari sini adalah dari GLU ini adalah nilainya 91 yang paling sering muncul. Seperti itu. Itu untuk nomor 1 sudah selesai. Untuk nomor 2 adalah menampilkan ukuran pemusatan data. Oh, ini kalau kita ambil semua. Jadi kita tampilkan di sini. Untuk penampilan di sini, kalau ini kan yang sebelah sini, coba kita bersihkan dulu.
Untuk yang sebelah sini coba kita panggil. Nah, seperti ini ukuran pemesan data GLU nilai adalah 90, nilai rata-rata 92, nilai median yang tengahnya adalah 91,5, nilai yang paling semujat adalah 91. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2 adalah menampilkan ukuran penyebaran data. Penyebaran data di sini adalah untuk menilai selisih antara maksimum dan minimumnya. Jadi range. Kita buka range-nya ada berapa? Rentangnya adalah range-nya adalah 58. Jadi dari angka tertinggi sampai angka terendah itu maksimal glue itu adalah blood sugar-nya itu adalah dinilai 58. Sedangkan untuk variansnya itu jauh datanya dari nilai rata-ratanya adalah kita lihat 153,787 atau 153,78,8. Untuk nilai untuk standar deviasinya adalah menunjukkan tingkat penyebaran data semakin besar nilainya semakin bervariasi datanya. Itu kalau kita lihat adalah 12,40. Untuk pemanggilannya supaya tampil di sini, kita coba. Nah, seperti ini. Ukuran penyebaran data GLU adalah range-nya adalah 58, variansnya adalah 157,879, standar deviation adalah 12,40122. Selanjutnya, nomor 3, tentukan bentuk distribusi data simetris, skewness, dan kurtosis. Kita lihat. Ini kita hitung dulu skewness-nya. Skewness-nya adalah 0,37495 atau tidak 37,5. Untuk kurtosisnya adalah 3,134. Kita tampilkan di sini. Bisa kita tampilkan di sini dengan cara itu adalah chat. Kita tampilkan. Nah, ini bentuk distribusi data yaitu skewness-nya adalah 0,3749587, sedangkan kurtosisnya adalah 3,134,793. Selanjutnya kita akan menampilkan untuk visualisasi data dengan box plot. Ini ggplot tadi yang sudah kita ambil. Nah, ini ada salah. Nah, udah. Ini akan kita tampilkan ggplotnya untuk visualisasi data plotnya seperti ini. Nah, di sini adalah untuk penampilan untuk box plot blood sugar-nya GLU-nya seperti ini. Jadi ini adalah untuk dari soal nomor 4. Dari visualisasi data ini dapat kita ulaskan. Jadi kalau dilihat dari box plotnya seperti ini, ada kadar gulanya itu gambarnya jelas dan cukup jelas dan tenang. Ini karena ininya mendatar, jadi cukup tenang. Mayoritas nilai berada di kisaran 85, ini 85 dan 100, ini 90 sekian. Dengan garis tengah median, kira-kira di angka 90-an. Ini berkira 90-an. 91 sekian, 90 sekian atau 91. Kalau ini kan datanya dari median itu adalah 91,5. Artinya sebagian besar individu dalam data ini punya kadar gula yang relatif terkonsentrasi di rentang tersebut tanpa penyebaran yang terlalu besar. Jadi rata seperti itu.
kotaknya sendiri akhirnya juga tidak terlalu tinggi, menandakan variasi di tengah datar cukup stabil. Jadi nilainya tipikal tidak terlalu jauh, tidak berjauhan satu sama lain. Jadi ada di tengah ini. Nilainya tepat di nolnya itu seperti ini. Jadi imbang, kanan kiri hampir imbang. Namun ada beberapa titik di bagian atas berdiri sendiri-sendiri, yaitu outlier, ini outlier sekitar di atas 120. Ini menarik karena menunjukkan ada segelintir individu dengan kadar gula jauh lebih tinggi dibanding mayoritas. Sementara itu di sisi bawah tidak terlihat outliers ekstrim, menandakan nilai rendah masih dalam batas yang relatif wajar. Jadi di sini nggak ada. Jadi mungkin ada beberapa orang yang istilahnya punya diabetes, kadar gulanya tinggi. Secara keseluruhan distribusi sedikit condong ke kanan karena ada outlier tinggi ini dan tidak terlalu ekstrim. Jadi tidak langsung meninggi seperti ini, tidak langsung memuncak seperti itu. Sebenarnya sedikit condong ke kanan karena kalau ini data kesehatan bisa, karena ini data kesehatan ya, bisa dibilang sebagian besar orang berada di kisaran normal atau mendekati normal, dengan beberapa kasus yang perlu diperhatikan yaitu kadar gulanya lebih tinggi daripada yang lain yang di 120 ke atas ini. Demikian dari saya, ada salah dalam pengejaan tuas ini, saya mohon koreksi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.